siang. Silakan duduk. Boleh tahu dengan adik siapa? Saya atas nama Novita. Oh, Novita. Salam kenal, Novi. Sebelumnya, kenalkan saya sendiri atas nama Wiwin. Saya adalah konselor gizi di rumah sakit ini. Nah, sebelumnya untuk kenyamanan kita melakukan diskusi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses konseling ini akan berjalan. Nah, saya selaku ahli gizi akan membantu Ibu untuk mencari solusi dan edukasi terkait masalah gizi yang dialami dan Novi juga tidak perlu khawatir terkait informasi yang akan disampaikan karena akan dijaga kerahasiaannya. Ya, baik. Jadi bagaimana masalah seperti apa yang membuat Novi datang ke sini? Bisa Novi ceritakan? Saya datang karena saya merasa banyak makan, tapi berat badan saya tidak naik. Saya sudah makan banyak, tapi badan saya gitu-gitu aja. Oke, saya paham. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan bahwa konseling gizi adalah proses yang berfokus untuk membantu kamu memahami dan mengelola pola makan dan gaya hidup kamu untuk mencapai tujuan kesehatan yang kamu inginkan. Baik, Ibu. Saya juga ingin menjelaskan bahwa saya tidak akan memberikan resep atau diet tertentu, tapi saya akan membantu kamu memahami bagaimana membuat pilihan yang sehat dan seimbang dalam pola makan dan gaya hidup kamu. Baik, saya paham. Sekarang saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Berapa usia kamu sekarang? Saya 17 tahun, Ibu. Baik, jadi kamu masih remaja. Berarti berapa kali kamu makan dalam sehari? Saya makan 3 kali sehari, tapi saya juga sering ngemil. Oke, jadi kamu makan 3 kali sehari. Apa jenis makanan yang kamu makan sehari-hari? Saya makan nasi, sayur, daging, dan buah. Tapi saya juga suka makan gorengan dan es krim. Baik, jadi kamu makan yang seimbang, tapi juga suka makanan yang berminyak, serta es krim. Berapa banyak air yang kamu minum dalam satu hari? Saya minum air sekitar 2 gelas sehari. Oke, jadi kamu minum air yang cukup. Berapa kali kamu melakukan olahraga dalam satu hari? Saya tidak pernah berolahraga, Bu. Baik, jadi kamu tidak pernah berolahraga. Saya rasa itu menjadi salah satu penyebab berat badan kamu tidak naik. Berapa jam kamu tidur dalam satu hari, dalam sehari? Saya tidur sekitar 7 jam sehari. Oke, jadi kamu tidur yang cukup. Saya rasa kita perlu melakukan beberapa perubahan pada pola makan dan gaya hidup kamu untuk meningkatkan berat badan kamu. Baik, saya siap. Pertama, kita perlu meningkatkan asupan kalori kamu. Saya sarankan kamu makan lebih banyak makanan yang kaya akan kalori seperti daging, ikan, dan telur. Kita juga perlu meningkatkan asupan protein kamu untuk membantu membangun otot. Nah, yang kedua, kita perlu meningkatkan aktivitas fisik kamu. Saya sarankan kamu berolahraga minimal 3 kali seminggu, seperti berjalan, berlari, atau berenang. Nah, yang ketiga, kita perlu memantau asupan air kamu. Saya sarankan kamu minum air minimal 8 gelas dalam satu hari. Baik, saya paham, Bu. Baik, sekarang saya ingin tahu lebih banyak tentang masalah yang kamu hadapi. Apa yang membuat kamu merasa bahwa berat badan kamu tidak naik? Apakah kamu pernah merasa stres atau cemas? Saya tidak tahu, saya tidak pernah merasa stres atau cemas. Baik, jika kamu tidak pernah merasa stres atau cemas, saya rasa kita perlu menggali lebih dalam tentang masalah yang kamu hadapi. Baik, saya siap. Oke, saya ingin kamu memikirkan tentang pola makan dan gaya hidup kamu. Apa yang kamu pikir tentang hubungan antara pola makan dan gaya hidup kamu dengan berat badan kamu? Saya pikir bahwa pola makan dan gaya hidup saya tidak seimbang. Itu yang membuat berat badan saya tidak naik. Baik, jadi kamu pikir bahwa pola makan dan gaya hidup kamu tidak seimbang. Saya rasa kita perlu membuat perubahan pada pola makan dan gaya hidup kamu untuk
meningkatkan berat badan kamu. Baik, saya siap. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan dampak atau penyebab dari masalah yang kamu hadapi. Berdasarkan informasi yang kamu sudah ceritakan, saya rasa bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan berat badan kamu tidak naik. Kira-kira faktor-faktor apa ya, Bu? Faktornya itu yang pertama, pola makan kamu yang tidak seimbang. Kamu makan makanan yang seimbang tapi juga suka makanan gorengan dan es krim yang tidak seimbang, itu yang membuat tidak seimbang. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Kamu tidak pernah berolahraga, itu yang membuat tubuh kamu tidak terbiasa dengan aktivitas fisik. Yang ketiga, kamu kurang asupan kalori. Kamu tidak makan cukup banyak kalori untuk meningkatkan berat badan kamu. Yang keempat, kurangnya asupan protein. Nah, kamu tidak makan makanan yang cukup protein untuk membantu membangun otot. Nah, dan yang terakhir itu kamu kurang tidur yang berkualitas. Kamu tidur sekitar 7 jam sehari, tapi tidak cukup untuk membantu tubuh kamu pulih dari kelelahan. Baik, saya paham. Baik, sekarang saya ingin memberikan beberapa intervensi gizi atau solusi yang dapat membantu meningkatkan berat badan kamu. Baik, saya siap. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan, Bu? Pertama, saya sarankan kamu meningkatkan asupan kalori kamu dengan makanan yang lebih banyak kalori seperti daging, ikan, telur. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya bisa mencoba makan lebih banyak daging dan ikan setiap hari. Baik, itu ide yang bagus. Kedua, saya sarankan kamu meningkatkan aktivitas kamu dengan berolahraga minimal 3 kali seminggu seperti berjalan, berlari, atau berenang. Apa jenis olahraga yang kamu sukai? Saya suka berenang. Saya bisa mencoba berenang 3 kali seminggu. Baik, itu ide yang bagus. Ketiga, saya sarankan kamu memantau asupan air kamu dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya bisa mencoba membawa botol air kemana-mana dan minum air secara teratur. Baik, itu ide yang bagus. Nah, yang keempat, saya sarankan kamu meningkatkan asupan protein kamu dengan makan protein yang lebih banyak, makanan yang akan protein itu seperti daging, ikan, telur. Nah, makanan yang kaya akan protein. Dapiro. Jangan boleh. Langsung baik toh. Baik, itu ide yang bagus. Keempat, saya sarankan kamu meningkatkan asupan protein kamu dengan makanan yang kaya akan protein seperti daging, ikan, telur. Apa makanan yang kaya akan protein yang kamu sukai? Saya suka makan telur. Saya bisa mencoba makan telur setiap hari. Baik, itu ide yang bagus. Yang terakhir, saran yang terakhir itu kamu memantau pola makan kamu dengan mencatat apa yang kamu makan setiap hari. Bagaimana? Apakah kamu bisa melakukannya? Saya bisa mencoba menggunakan aplikasi catatan makanan untuk memantau pola makan saya. Baik, itu ide yang bagus. Saya juga sarankan kamu untuk melakukan beberapa perubahan gaya hidup seperti makan lebih sering dan lebih banyak, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan mengurangi stres. Apa yang kamu pikir tentang perubahan-perubahan tersebut? Saya pikir perubahan-perubahan itu bisa membantu meningkatkan berat badan saya. Saya siap untuk melakukannya. Baik, sekarang kita sudah melakukan beberapa perubahan pada pola makan dan gaya hidup kamu. Saya ingin memantau kemajuan kamu dan melakukan evaluasi. Baik, saya siap. Yang pertama, saya ingin tahu bagaimana kamu melakukan perubahan-perubahan yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Apa yang kamu lakukan secara teratur? Saya melakukan perubahan-perubahan yang kita diskusikan sebelumnya secara teratur. Saya makan lebih banyak makanan yang kaya akan kalori, berolahraga secara teratur, memantau asupan air, dan memantau pola makan saya. Baik, itu ide yang bagus. Saya ingin tahu bagaimana kemajuan kamu dalam meningkatkan berat badan kamu. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa bahwa berat badan saya sudah mulai meningkat. Saya juga merasa lebih energik dan lebih sehat.
Baik, itu ide yang bagus. Saya ingin memantau kemajuan kamu lebih lanjut. Saya akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan kamu secara teratur. Baik, saya siap. Saya juga ingin melakukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang kita lakukan. Apa yang kamu pikir tentang perubahan-perubahan tersebut? Saya pikir perubahan-perubahan tersebut sangat membantu. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan perubahan yang positif pada pola makan saya dan gaya hidup saya. Baik, itu ide yang bagus. Saya ingin memantau kemajuan kamu lebih lanjut dan melakukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan. Baik, saya siap. Saya ingin melakukan follow-up dengan kamu secara teratur untuk memantau kemajuan kamu dan melakukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang kita lakukan. Baik, saya siap. Baik, sekarang kita sudah melakukan beberapa sesi konseling dan saya merasa bahwa kamu sudah memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana meningkatkan berat badan kamu. Ya, saya merasa bahwa saya sudah memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana meningkatkan berat badan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Adik Novi karena telah mempercayai saya sebagai konselor gizi. Nah, saya berharap bahwa kamu bisa mempertahankan perubahan-perubahan yang positif yang kamu lakukan. Terima kasih kepada Ibu juga. Saya merasa bahwa saya sudah mendapatkan banyak manfaat dari sesi konseling ini. Saya ingin memberikan beberapa saran terakhir kepada kamu. Apakah bisa? Ya, bisa. Saya ingin kamu mempertahankan perubahan-perubahan yang positif yang kamu lakukan. Kedua, saya sarankan kamu untuk memantau kemajuan kamu secara teratur. Dan yang ketiga, saya sarankan kamu untuk tidak ragu-ragu untuk menghubungi saya jika kamu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran yang lain. Baik, saya akan mempertahankan perubahan-perubahan positif yang saya lakukan. Saya juga akan memantau kemajuan saya secara teratur dan tidak ragu-ragu untuk menghubungi Ibu jika saya memiliki pertanyaan atau kekhawatiran lainnya. Baik, itu bagus. Saya berharap bahwa kita bisa mencapai tujuan kamu untuk meningkatkan berat badan. Jika kamu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran di masa depan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Baik, terima kasih Bu. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.